Aida Zulfia Hanum. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia masih menjadi wilayah jajahan Jepang. Hal ini terjadi setelah dilakukan Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati ini dilakukan di Kecamatan Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat. Dengan semboyan yang terkenal yaitu semboyan 3A, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Namun, kejayaan Jepang di Indonesia melemah. Pihak sekutu seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Alhasil, pada tahun 1944, Jepang terdesak di Perang Pasifik. Dalam keadaan yang terdesak dan kekalahan yang semakin jelas, Jepang terus menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Nah, kemudian, pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso memperbolehkan Indonesia untuk merdeka. Kemudian selanjutnya BPUPKI. Nah, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1942 dengan tujuan untuk menyelidiki serta kesiapan pembentukan Indonesia Merdeka yang diketuai oleh Rajiman Wudyo-Diningrat. Sidang pertama BPUPKI. Nah, sidang pertama BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945 yang membahas mengenai dasar negara. Nah, sidang pertama ini dilaksanakan di Gedung Choi Sangin atau sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Selanjutnya 3 tokoh perumusan dasar negara, di antaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara secara tertulis. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan. Pada tanggal 31 Mei 1945, dalam pidato singkatnya, Supomo mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Pada hari terakhir sidang BPUPKI yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang rumusan dasar negara yang terdiri dari 5 azas. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberi nama dari kelima dasar tersebut, diusulkanlah istilah Pancasila. Nah, rumusan dasar negara atau Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno menginspirasi para pendiri bangsa. Maka dari itu, untuk mengenang pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut, maka pada tanggal tersebut diperingatilah sebagai hari lahirnya Pancasila. Ringkasan dari rumusan Pancasila disebut dengan Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan ketuhanan. Menurut Soekarno, Trisila tersebut apabila diperas lagi menjadi Ekasila yang artinya gotong royong. Prinsip dari Ekasila ini adalah mendirikan negara yang gotong royong, yaitu satu untuk semua dan semua untuk satu.